Ya, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Sulaiman Channel. Oke, di video saya kali ini saya akan coba memberikan tips dan trik ya untuk kalian, khususnya para pemula atau para penghobi motor yang baru saja ingin belajar tentang mengoprek motor ya. Oke, di video saya kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara memasang ring piston atau per piston, atau kalau di tempat saya disebut ring shaker, atau juga bisa disebut per shaker, tergantung daerah kalian masing-masing ya menyebutnya bagaimana. Yang penting alatnya sama, bahannya juga sama, yaitu satu buah piston dan juga ada per piston atau ring piston ya. Di sini saya contohkan memasang ring piston pada shaker Mio, piston Mio ukuran 58,5 ya, 58,5, kepunyaan TDR ya. Oh, ini TDR kelihatan ya. Ini adalah satu paket dengan silinder blok yang kemarin sudah saya unboxing untuk PNP Mio yang 58,5. Ini per pistonnya. Oke, bagaimana cara memasang yang tepat atau sesuai urutan ya, karena bila saya mengatakan cara memasang yang benar, menurut saya benar, tapi menurut orang lain tidak benar juga, saya nggak bisa berkata apa-apa. Jadi saya ambil istilah yang lebih familiar saja, saya pasang sesuai urutan yang tepat, dan nanti saya jelaskan fungsinya per piston ini dan kenapa dibuat seperti ini, akan saya jelaskan alasannya. Oke, sebentar saya buka dulu ya ini ya, biar kelihatan rapi. Saya buka yang rapi dulu sebentar ya. Oke, di sini sudah saya keluarkan semua isi ring pistonnya. Saya ambilkan dulu tempatnya. Oke, di sini bisa kalian lihat ada 5 buah item ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi di sini saya menyebutkan ada 3 ring piston ya di sini. Karena di god pada motor Mio ini atau motor 4 tak khususnya itu ada 3 god ya, 3 rumah ring piston ya. Bisa kalian lihat, ini yang pertama adalah 1, 2 atau 3, atau saya balik lagi, ini ring nomor 1, ring nomor 2, ring nomor 3. Oke, sedangkan pada motor 2 tak hanya ada 2 god, yaitu god pertama dan god yang kedua. Untuk 4 tak godnya ada 3, 1, 2 dan 3. Sudah jelas ya, jadi perbedaan ring piston motor 2 tak dan motor 4 tak itu berbeda di godnya. Oke, di sini bisa kalian lihat ada 2 ring besar yang kaku ya ini ya, dan juga ada 3 buah ring yang lembek atau lebih lentur, lebih tipis, lebih lentur, bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ring yang tebal ini adalah ring untuk god nomor 1 dan nomor 2, dan ketiga ring yang tipis ini untuk god nomor 3. Jadi bisa kalian pahami ya, ring yang keras ini untuk nomor 1 dan 2, dan ring yang lentur ini untuk god nomor 3. Jelas ya. Oke, sekarang kita pasang. Cara pemasangannya, ring nomor 3 tadi kita pasang dahulu. Oke, urutannya adalah ring tipisnya dahulu ya. Ini ring tipis ya, kita pasang dulu seperti ini. Bebas masangnya, nanti di akhir video akan saya jelaskan cara menata kompresi ring piston ya. Oke, sudah terpasang, kelihatan ya hitam itu ya. Setelah itu kita pasang ring yang bentuknya seperti spiral ini. Kita pasang di setelah ring piston yang tipis ini ya. Usahakan masuk di godnya ya, jangan numpang ya teman-teman ya. Kalau numpang nanti bahaya. Oke, sudah masuk. Sekarang baru ring tipis yang kedua kita pasang di depannya. Jadi belakang ring tipis, tengah ring spiral, dan yang ketiga
adalah ring tipis lagi. Oke, ketiga ring yang tipis tadi sudah terpasang sempurna ya, seperti ini. Usahakan ini bebas ya, bisa muter ya, kelihatan kan muter, tidak nyantol berarti kalau sudah bisa muter. Kalau diputer itu ada yang ngangkat, berarti itu nyantol. Jelas ya, ini sudah bisa muter, kelihatan, bisa kalian lihat rata ya. Saat kalian tekan gini dia akan rata di salah satu sisi, di satu sisi lainnya dia akan mengangkat. Itu ring piston yang masih sehat, kelihatan. Oke, sekarang kita pasang ring piston nomor 2 dan juga nomor 1. Untuk pemasangannya menurut saya bebas ya, mau seperti apa saja bebas. Cuma ada yang mengatakan kalau ring piston itu ada yang lebih keras antara nomor 1 dan nomor 2, tapi saya rasa kekerasannya sama ya, karena ini motor 4 tak. Tetapi di sini juga ada paten ya, yang perlu kalian perhatikan dalam memasang ring piston ini. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan angka 58,5 dan ini merek ya. Angka pada ring piston ini menghadap ke atas, jadi tidak seperti ini ya, menghadap ke atas. Kenapa ini menghadap ke atas? Karena sudut tirus dari ring piston ini sebenarnya tidak rata. Yang atas ini lebih membentuk seperti elips ya, cuma secara kasat mata tidak bisa dilihat. Oke, yang ada angka atau hurufnya ini menghadap ke atas. Saya pasang ya. Cara masangnya, ujung kita masukkan dulu seperti ini kan masuk ya, kemudian kita putar. Jangan takut patah karena ring piston ini bahannya baja. Kalau kalian takut memasangnya, kalian nggak akan pernah bisa. Oke, sudah masuk ya, kelihatan bebas ya. Saya putar bebas, tidak nyantol, juga keluar di salah satu sisi. Nah, bebas ya. Kita pasang sekarang yang ring nomor 1, angkanya menghadap ke atas. Cara pasangnya juga gitu, kepala dipasang lebih ujungnya dipasang lebih dulu ya, seperti ini. Jangan seperti ini, tetapi dari yang kalian masukkan pertama diurut ke belakang seperti ini, maka dia akan menata dengan sendirinya. Nah, oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang saya jelaskan cara menata kompresi pada ring piston yang sebenarnya sepele tapi berakibat fatal, dan juga apa akibatnya apabila ring kompresi kalian tidak sesuai tatanan atau sesuai paten ya. Tapi ini bebas karena setiap cara orang beda-beda. Saya hanya mencoba memberikan cara sesuai dengan apa yang saya pelajari selama ini kepada ahlinya ya. Saya belajar kepada mekanik yang benar-benar bisa diandalkan dan bisa dipertanggungjawabkan ya alasannya. Oke, setelah kalian pasang semuanya ini, pastikan ini bebas, kelihatan ya. Ini muter, ini bebas. Oke, yang pertama di sini saya menyebutnya ring kompresi 1. Yang nomor 2 ini ring kompresi 2. Dan yang ketiga ini adalah ring jalur oli. Kelihatan kan ini lubang-lubang? Ini adalah tempat masuknya oli mesin yang tidak boleh masuk ke ruang bakar. Jelas ya. Jadi lubang-lubang pada piston motor 4 tak ini adalah jalur masuknya oli mesin pada saat piston menuju TMA untuk membasahi liner agar tidak ngejim atau gancet atau tidak gampang baret ya. Nah, di sini yang saya maksud menata kompresi ring piston adalah seperti ini. Saya dekatkan ya. Bisa kalian lihat jarak ini. Jarak ini namanya gap ya. Gap itu jarak antar satu sisi ke sisi yang lainnya. Usahakan gap ini tertutup oleh piston selanjutnya. Gap ini tertutup oleh piston selanjutnya. Kenapa harus ditutup? Karena kalau tidak ditutup maka akan ada kebocoran uli atau uap uli yang masuk menerobos ke ruang bakar atau pada saat kompresi. Jelas ya. Di sini saya jelaskan bagaimana cara menatanya. Ini kelihatan gap ring oli yang tipis nomor 1. Usahakan kalian baca dulu piston ini in yang mana, out yang mana. Seperti ini, in di atas. Biasanya yang saya buat patokan in ini adalah tempat untuk ring oli. Berarti untuk in, ring olinya, gapnya ini saya tempatkan di atas, di posisi in. Kelihatan? Nah ini, kelihatan ada gap ya. Itu saya taruh atas.
tetapi tetap berada di sebelah lubang jalur oli seperti ini. Ini menghadap ke atas. Ini yang satu ya. Yang satunya ini. Kelihatan gapnya. Ini menghadap ke atas. Bolehlah kita geser sedikit. Nah, seperti ini. Yang penting tidak sejajar dengan lubang oli pada piston ini. Itu yang pertama, menghadap ke atas. Oke. Ring nomor 3. Berarti ring nomor 2 harus mampu menutup gap pada ring nomor 3 ini. Berarti gap nomor 2 saya buat serong ke arah kanan seperti ini. Kelihatan ini innya, ini gap ring olinya, dan ini gap ring piston kompresi got nomor 2 saya taruh sebelah kanan. Jangan sampai sejajar dengan rumah pen piston karena akan menyebabkan kebocoran, baik bocor kompresi maupun bocor oli, yang menyebabkan nanti motor kalian akan berasap putih. Ada orang bilang ring sekernya sudah lemah, padahal bisa jadi penataannya. Kenapa? Ada juga motor yang setelah di coulter, setelah di bore up malah berasap, tidak bertenaga. Nanti yang disalahkan pistonnya jelek kualitasnya atau coulterannya yang jelek garapannya. Padahal bisa jadi kalian salah menata ring kompresi. Karena pada motor 4 tak ini tidak ada stopper pada got piston. Jadi kalau yang nomor 3 saya hadapkan ke atas, nomor 2 saya hadapkan pasti ke sebelah kanan. Posisiin di atas, menghadap kanan. Dan yang nomor 1 pasti saya hadapkan sebelah kiri. Seperti ini. Nah, jelas ya. Itu cara saya menata kompresi pada ring piston. Yang nomor 3 ring oli menghadap atas, ring nomor 2 menghadap kanan, ring nomor 3 menghadap kiri. Bisa digambarkan seperti segitiga ini. Karena apa? Karena gap pada ring oli ini tertutup badan ring nomor 2. Gap pada ring nomor 2 ini tertutup badan oleh ring nomor 1. Jadi di saat di sini bocor 100%, setelah ditahan oleh badan ini bocornya tinggal 40%. Setelah ditahan oleh badan ini bocornya tinggal 20%, dan itu juga tidak terlalu berpengaruh. Yang penting ini tidak sejajar dengan lubang pen piston maupun lubang jalur oli seperti ini, ataupun kedua ring kompresi nomor 1 dan 2 ini sejajar seperti ini. Saya jamin motor kalian akan ngebul putih, berasap putih dan tidak bertenaga. Jadi jelas ya, untuk ring piston nomor 1 dan 2 ini terserah mau menghadap kanan ataupun kiri, terserah. Atau yang ring nomor 3 ini menghadap bawah, yang ini menghadap atas, terserah. Yang penting membentuk sudut segitiga sama sisi agar bisa meminimalisir kebocoran oli mesin yang naik akibat adanya kompresi. Oke, segitu dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat buat kalian para pemula yang ingin belajar mengoprek mesin. Tonton video saya sampai habis, setiap video saya tonton sampai habis, dan apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Sebisa mungkin saya jawab sesuai kapasitas saya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel saya ya, agar saya semakin semangat mengupload tentang motor-motor ya, 2 tak ataupun 4 tak. Terima kasih.